Selamat datang di channel Republik Mistis, tempat berkumpulnya arwah penasaran dan setan jalanan terangkat sejagat YouTube. Channel ini membahas seputar dunia lain, cerita horor dan kejadian mistis yang ada di sekitar kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tetap ada yang menemani walaupun sedang sendiri. Sebelumnya terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk menemani kesendirian. Jadi bersiaplah, lihat di sekelilingmu, perhatikan setiap sudut ruangan, di bawah kasur atau di lemarimu. Jangan sampai mereka tiba-tiba hadir di depanmu. Pada kali ini kami akan membahas kisah tentang perempuan pincang di desa Sukamulya. Rina, seorang gadis cantik di desa itu, tidak percaya dengan kisah yang sudah menjadi rahasia umum di sana. Sedangkan Sari, teman Rina, sangat penasaran, ingin menemui perempuan pincang. Konon katanya, ia pincang karena dibunuh oleh seorang pembunuh dan tumitnya disayat hingga lepas menjuntai ke tanah. Penasaran sama ceritanya? Yuk simak langsung. Pastikan kalian dalam keadaan nyaman, siapin snack dan berdoa. Perhatikan di sekitar kalian, kalau muncul perasaan seperti ada yang mengawasi, waspadalah. Namaku Rina. Aku adalah siswi kelas 9 di salah satu SMP di kota Tangerang. Aku hidup di keluarga kecil dengan ayah, ibu dan seorang adik laki-laki berumur 9 tahun. Di sekolah, aku tidak punya banyak teman, hanya beberapa orang yang dekat denganku. Salah satunya adalah Sari. Dia tinggal di desa sebelah yang berjarak sekitar 4 kilo dari rumahku. Kami adalah sahabat yang suka saling mengejek, makan siang bersama, dan pulang sekolah mengendarai sepeda kesayangan kami setiap hari. Sedekat itulah aku sama Sari. Suasana pada hari Senin pagi itu sangat bersahabat. Kami memulai hari dengan sholat subuh berjamaah dan bersiap-siap untuk melakukan aktivitas masing-masing. Ibuku membantu adikku mempersiapkan peralatan dan pakaian sekolah. Ayahku sudah siap dan rapi duduk di meja makan sambil membaca koran. Setelah kami semua sarapan, ayahku berangkat mengantar adikku sebelum melanjutkan perjalanan ke kantornya yang kebetulan searah dengan sekolah adikku. Aku menggunakan sepedaku yang dibelikan ayah pada ulang tahun ke-13. Aku sangat suka sepeda ini. Aku bisa pergi kemanapun bersama Sari. Di sekolah, semua berjalan seperti biasanya. Aku dan Sari yang duduk sebangku selalu berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Saking aktifnya, kami dihiraukan oleh Bu Guru. Sari, Rina, kalian sudah menjawab 3 pertanyaan sebelumnya. Kasih kesempatan buat teman-teman kalian ya, ucap Bu Guru. Bu Nur adalah guru sejarah di sekolah kami. Ia punya cara tersendiri untuk mengajar mata pelajaran sejarah yang dianggap membosankan.
Tapi ketika diajarkan oleh Bu Nur, kami berasa seperti penjelajah waktu yang seolah bisa merasakan dan melihat peristiwa sejarah secara langsung. Sebelum Bu Nur, rumornya beberapa dekade yang lalu ada guru sejarah yang muda dan cantik di sekolah ini yang mati terbunuh. Aku mendapatkan rumor ini dari Pak Hamidi yang sudah 25 tahun menjual telur gulung di kantin sekolahku. Dan rumornya, sampai sekarang, beberapa orang di sekolah ini masih sering mendengar jeritan perempuan dan suara langkah kaki seperti diseret. Aku mengabaikan rumor itu karena tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis yang ada. Aku terlalu sibuk mencari tahu kebenaran sejarah perang antara Amerika dan Jepang di Pearl Harbor. Sangat berbanding terbalik dengan Sari yang selalu penasaran dengan cerita mistis seperti itu. Setelah mata pelajaran sejarah bersama Bu Nur selesai, pada hari itu Sari dan aku memutuskan untuk makan siang di kelas saja, karena kami dibawakan bekal oleh ibu kami. Hanya ada kami di ruang kelas. Rin, aku ingin menemui perempuan pincang, kata Sari. Kenapa tiba-tiba berpikiran seperti itu, tanyaku. Aku penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Apa dia benar-benar dibunuh? Kalau benar, kenapa sampai ada orang yang ingin melakukannya? Cerita itu sudah lama. Aku tidak percaya hal seperti itu, responku. Di tengah percakapan kami, tiba-tiba keheningan terjadi. Kami merasakan suasana yang sangat mencekam dan mengerikan. Tiba-tiba di kelas itu terasa sesak. Dan seperti ada orang yang sedang memperhatikan kami dari salah satu sudut kelas. Di setiap kota, pasti ada satu legenda urban yang semua orang tahu dan yakin bahwa itu adalah kisah nyata. Karena saudara, tetangga, atau anak mereka mengenal seseorang yang benar-benar mengalaminya. Dia adalah wanita pincang. Diberi nama seperti itu karena gaya jalannya yang berbeda. Kabarnya, dia adalah seorang mantan guru dekade sebelumnya. Guru muda cantik namun menjadi korban pembunuhan yang mengerikan. Pada suatu malam, ketika ia sedang berjalan pulang ke rumah yang dihuni bersama orang tuanya, dia menyadari bahwa dia sedang diikuti. Dia mempercepat langkahnya, begitu juga si pengejar tersebut. Sampai keduanya berlari menyusuri jalan pedesaan yang gelap yang hanya ada sawah terbuka di kedua sisinya. Tumitnya patah dan pergelangan kakinya patah. Lalu ia terjatuh. Sang pengejar menjadi sang pembunuh. Momen itu berjalan lambat dan menyiksa ketika ia dipukuli dan dihujam beberapa tusukan ke badannya. Ketika sang pembunuh selesai, dia meninggalkannya begitu saja dalam keadaan bersimbah darah di pinggir jalan. Jasad perempuan tersebut tidak dapat ditemukan sampai keesokan paginya. Pada saat itu, yang bisa dilakukan semua orang adalah mencari siapa orang yang bertanggung jawab atas pembunuh. Beberapa orang berpikir bahwa sang pembunuh masih buron, dan perempuan pincang itu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang sampai pembunuhnya tertangkap. Aku meragukan kebenaran cerita ini. Aku telah ratusan kali melewati tempat di mana dia seharusnya muncul, tanpa ada kejadian aneh. Seperti yang dilakukan orang lain, jika hantu perempuan pincang tinggal di sana, aku yakin aku akan melihatnya. Aku mengatakan hal itu kepada Sari ketika dia bercerita bahwa suatu hari, seorang temannya bertemu dengan perempuan pincang itu di sekolah. Itu benar. Dia berada di jalan raya dekat tempat pembunuhan itu beberapa hari yang lalu dan melihatnya. Sari berkeras atas kesaksiannya. Jika temanmu benar-benar melihatnya, bukankah dia akan mati? Tanyaku. Begitu kan menurut cerita yang beredar? Aku serius, Rima. Oke, kataku sambil memutar mataku. Sari selalu frustasi karena aku tidak mempercayai ceritanya. Jadi bagaimana cara temanmu bisa kabur? Dia mengucapkan kata-kata itu, kata-kata yang bisa membuat perempuan pincang pergi meninggalkan kita. Oh, kata-kata terakhir perempuan itu. Kata-kata terakhir yang entah bagaimana kita bisa tahu tanpa pernah mendengarnya langsung.
Kita tahu kata-kata itu karena pembunuh sebenarnya tidak pernah tertangkap. Dia memberitahu orang lain dan kata-kata itu menyebar begitu saja. Dan kita semua secara ajaib tahu cara menggunakannya untuk menangkal teror perempuan pincang. Aku menyelesaikan kalimatnya. Sari mengerutkan kening. Dia menyukai semua hal yang menyeramkan dan berbau supranatural. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk meneliti legenda urban, terutama tentang perempuan pincang. Kata-kata itu bukan sihir, itu hanya mengingatkan perempuan pincang kepada ibunya, jadi perhatiannya akan teralihkan oleh kesedihan, lalu dia akan meninggalkan kita sendirian. Oke, kataku. Berharap itu cukup untuk mengakhiri perdebatan ini. Itu adalah perdebatan yang tak akan ada ujungnya, dan aku tidak ingin membahasnya lagi tentang apakah hantu perempuan pincang itu nyata atau tidak. Namun Sari terus saja ingin melanjutkan obrolannya. Orang-orang bilang dia menjadi arwah penasaran karena polisi menangkap orang yang salah. Karena itu, arwah perempuan pincang marah. Semua orang tahu itu. Tidakkah kamu merasa sedih untuknya? Dia masih menunggu keadilan setelah sekian lama. Sari, dia hanya mengejar orang yang tidak percaya padanya. Kamu tahu itu, kataku. Namun ekspresi muka Sari tiba-tiba berubah. Dia seperti mendapatkan ide konyol untuk membuatku percaya pada cerita itu. Apapun itu tidak, tegasku. Kita bisa pergi ke sana, ke tempat yang dihantui, kata Sari. Tidak, jangan bodoh, kataku. Kamu kan gak percaya, apa masalahnya, ejek Sari. Aku menatap dalam mata Sari lalu berkata, aku sudah sering lewat ke sana, tidak ada yang aneh. Kamu sudah pernah ke sana malam hari? Sari tersenyum kepadaku. Belum, terus kenapa? Tanyaku. Di saat itulah dia mulai bergentayangan. Pergi ke sana siang hari tidak akan terjadi apa-apa, ejek Sari lagi. Ini bodoh, kataku. Yes, kita akan pergi malam ini. Setiap beradu argumen dengannya, Sari selalu mengarah ke sebuah pertanyaan. Apakah aku takut? Sari selalu mengejekku karena aku terlihat ketakutan. Dan kali ini aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku merasa tertantang. Tepatnya aku ingin membuktikan pada Sari bahwa dia terlalu percaya hal yang tidak masuk akal. Setelah obrolan itu, pelajaran fisika dimulai. Dan tak terasa, bel terakhir berbunyi, tanda sudah waktunya untuk pulang. Hari yang cukup melelahkan. Tapi bukan karena aku percaya perempuan pincang itu nyata ya. Aku memastikan pada Sari agar ia tahu bahwa aku tidak percaya akan hal-hal seperti itu. Iya deh, balas Sari dengan gelagat mengejek. Azan maghrib pun berkumandang. Jam 7 malam, kami bertemu dengan membawa sepeda masing-masing di gang dekat rumahku. Sari berbohong kepada orang tuanya dengan alasan akan mengerjakan PR di rumahku. Begitu pula yang aku ucapkan pada orang tuaku. Aku izin untuk mengerjakan PR di rumah Sari. Karena itu kami hanya punya waktu 2 jam sebelum ditelepon orang tua kami masing-masing. Kami mengayuh sepeda dengan cepat, meninggalkan desa kecil tempat rumah kami dan menuju jalan gelap tempat di mana perempuan pincang dibunuh. Di sana sangat gelap, hanya cahaya bulan yang menerangi kami. Kami bersepeda melintasi masjid dan memasuki area kebun kosong, di mana bunyi serangga lebih keras, bintang-bintang lebih terang, dan rasa aman tiba-tiba sirna karena kegelapan yang lebih dalam menyelimuti perjalanan kami. Sulit untuk menyembunyikan ketakutan kami ketika berada di jalan tua itu, di mana kedua sisi jalan hanya ada lahan kosong. Memang terlihat ada 1-2 rumah, tetapi rumah tua gelap yang sudah tidak berpenghuni. Kami benar-benar hanya berdua pada malam itu. Di depan, kata Sari dari belakang. Lihat pohon beringin itu tempatnya. Kami berhenti beberapa meter dari pohon itu dan saling menatap tanpa bersuara. Takut? Sari bertanya sambil terengah-engah karena merasa capek bersepeda. Tidak, kataku. Itu jawaban yang cukup jujur. Tentu aku gugup, tapi siapa lagi yang berada di sini malam-malam selain kami? Ingat, kalau kamu berbalik, dia akan menangkapmu. Jika kamu berlari, akan lebih parah. Diam saja di tempat ketika dia datang dan jangan berkata apapun. Sari berbicara sangat serius hingga aku harus menahan tawa. Konyol, aku terus berusaha mengatakan itu kepada semua kunang-kunang yang berkeliaran. Tapi tidak ada gunanya.
Kami turun dari sepeda dan memarkirkannya. Sari menggapai tanganku. Dia gemetar. "Siap?" tanya Sari. "Sudah, ayo kita ke sana," jawabku. Kami berjalan ke pohon tersebut dan berhenti. Sari meremas tanganku dan menarik nafas panjang. Tangannya bergetar. Ketakutannya mulai mempengaruhiku. Tiba-tiba jantungku berdebar cepat. Tapi aku tetap menegakkan bahu dan mematungkan rahang mengambil langkah maju. Kami berjalan pelan di tepi jalan, berhati-hati kalau tiba-tiba terjadi sesuatu. Sari terus mengingatkanku dengan bisikan gemetar. 2 menit berlalu, waktu berjalan begitu lamban. Kami berpikir tidak akan terjadi apa-apa. Ketakutanku mulai surut berganti dengan rasa pusing karena telah mengetahui bahwa cerita ini hanyalah fiktif. Aku hampir menoleh ke Sari untuk mengatakan, "Sudah aku bilang." Namun, sesaat kemudian, aku menyadari betapa heningnya saat itu. Semua serangga yang berbunyi ketika kami datang telah hilang. Tidak ada lagi suara burung dari kejauhan. Tidak ada lagi angin sepoi yang melewati kami. Benar-benar hening. Hanya suara nafas kita berdua. Yang mengejutkan, Sari menghela nafas kecewa. Aku bertanya-tanya apakah dia menyadari betapa heningnya saat itu. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sesaknya, padahal kami berada di jalan terbuka. Betapa tertutupnya kami dalam kegelapan dan keheningan. Aku ingin bertanya padanya, tetapi mulutku serasa terkunci rapat. Di belakang kami, rumput berbunyi, diikuti dengan bunyi kerikil di dekat kaki kami. Seperti seseorang sedang berjalan terpincang. Bulu kuduku berdiri. "Rina?" Aku tidak menyadari genggamanku ke tangan Sari begitu erat. Aku sadar ia menatapku, tapi aku tidak bisa menatapnya balik. Dari arah belakang, perlahan terdengar seorang wanita merintih pelan. "Tolong aku," serunya sedih. "Rina," Sari berkata lagi. "Dia datang." Aku berbisik sangat pelan. "Bukannya kamu gak takut?" Sari berbisik. "Sangat lucu, aku mengerti, oke." Terdengar lagi suara dari seseorang yang menyeret langkahnya ke arah kami secara perlahan. Ia merintih setiap langkahnya. "Tolong," pintanya. "Aku terluka dan dia masih di luar sana," seru suara misterius itu. "Sari, dia datang," desisku. Air mata bergenang di mataku. Aku kemudian teringat kata-kata penangkal teror perempuan pincang yang Sari ceritakan. Namun seperti ada sesuatu di dalam diriku menahanku untuk mengeluarkan kata-kata penangkal tersebut. Tiba-tiba ada sebuah tangan meraih lenganku dan mencengkeram begitu kuat sampai kukunya menembus kulitku. Tapi anehnya perempuan pincang itu seperti tidak menghiraukan Sari. Dia hanya menampakkan diri pada orang yang tidak percaya kisahnya, kata Sari. "Pasti itu sebabnya." Apa yang aku lakukan? Aku memohon. Pikiranku hitam dan kosong. Seluruh tubuhku serasa menjerit dan ingin berlari menjauh dari sana. Tetapi cengkeraman kuat Sari dan rasa takutku yang memuncak menahanku di tempat. "Tolong," isak perempuan pincang. "Berbaliklah, tolong aku." "Ucapkan kata-kata penangkalnya," kata Sari sambil berteriak panik. "Cepat Rina, ucapkan kata-kata penangkal itu." Aku ingin berteriak, tetapi aku tidak bisa berbicara atau berpikir. Aku hanya bisa mendengar. Menurut legenda, ketika dia datang, kamu akan mendengarkan langkah kaki yang terseret kesakitan. Tetapi tidak ada yang pernah menyebutkan baunya. Bau busuk, tanah, dan darah mengalir di udara yang perlahan-lahan mengelilingiku dan menyelimutiku. Aku tersedak dan seketika menutupi hidungku. Aku menggelengkan kepalaku dengan keras, mencoba untuk mendapatkan kembali pikiranku yang sedang kosong. Sari menyentakkan lenganku dan mengatakan kepadaku berulang kali agar mengucapkan kalimat penangkalnya. Tapi aku hampir tidak bisa mendengarnya karena tangisan perempuan pincang sangat keras, seperti menutupi telingaku. Baunya semakin menyengat, membuat perutku mual. Aku bersandar pada Sari. Dia menarikku dan mendekatkan bibirnya di samping telingaku. Melalui rasa panik dan mual, aku mendengar jeritanya. "Kata-kata penangkal!"
Perempuan pincang itu sangat dekat di belakang kami, dan aku bisa merasakan hawa dingin memancar darinya. Kata-katanya, pikirku. Aku harus mengingat kata-katanya. Itu akan mengingatkannya pada ibunya dan dia akan bersedih, lalu meninggalkanku sendirian. Aku mendengar suara Sari bergema di kepalaku. Ibunya, kata-kata itu mengingatkan pada ibunya. Kata-kata terakhir perempuan pincang. Tolong, ibuku menungguku, kataku setengah berteriak. Suara tangisan tak henti berganti dengan suara melengking tajam menyayat hati. Perempuan pincang berteriak seperti sedang merasakan sakit yang sangat mendalam. Dari suatu tempat terdengar seekor anjing mulai melolong. Serangga mulai berbunyi lagi. Angin kembali bersiul menyentuh kulit kami. Semua kembali normal. Perempuan pincang terus memekik berteriak kesakitan ketika aku menggerakkan kakiku menjauh dan mengambil sepeda kami. Aku tidak melihat ke belakang. Satu-satunya hal yang aku lihat saat kami melesat pergi adalah seorang perempuan yang sedang kesakitan, berdiri dengan satu kaki, bersimbah darah dan terlihat bagian daging yang terengah-engah seperti dipotong benda tajam. Kami tidak berhenti bersepeda sampai kembali ke rumah. Sampai di rumah, aku berlari ke pinggir pagar dan muntah. Sari mengaku dia tidak mendengar atau melihat apapun malam itu. Tapi dia yakin aku melihatnya. Dia percaya aku bertemu dengan perempuan pincang. Aku mencoba berpikir logis saat itu. Tapi ketika aku mengingat kembali langkah-langkah kaki dan isak tangisnya, aku tahu bahwa dia memang nyata. Dan sekarang aku percaya bahwa perempuan pincang itu benar-benar ada.